Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Dosen Online ya. Sudah lama kita tidak berjumpa karena sesuatu hal saya harus cuti terlebih dahulu sebelum mengajar kembali. Nah, di kali ini selamat pagi, saya sapa dulu ya. Selamat pagi semua mahasiswa di Indonesia yang mungkin sedang pusing dengan cara memvalidasi sebuah hasil uji coba instrumen ya. Jadi sebelum kita mengambil data penelitian, tentu saja kita perlu menguji coba ya, menguji coba instrumennya. Nah, kali ini kita berbeda ya, kita menggunakan data dikotomi ya. Bagaimana cara memvalidasi data dikotomi? Jadi jawaban soal iya, tidak atau benar salah ya. Di sini sebenarnya soalnya adalah pilihan ganda. Nah, ini ada 0 dan 1. Kalau benar 1, kalau salah 0. Nah, kita mau menguji coba pilihan ganda yang ada di sini ada 25 soal ya. Nah, langkah pertama, tapi kita bisa menggunakan Excel terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke SPSS ya. Jadi ketika kita masukkan SPSS ternyata nggak ada yang valid ya teman-teman ya, teman-teman mahasiswa. Di sini nggak ada yang valid. Validnya cuma 1 dari 25 soal. Nah, bagaimana caranya gitu kan? Kita perlu memanipulasi sedikit ya, nggak usah banyak-banyak ya, dikit aja. Hanya untuk bagaimana kita bisa menggunakan instrumen itu. Masa iya sih semua soal nggak bisa dijawab kan gitu. Kemudian ada poin yang utama yang perlu kalian perhatikan adalah ketika instrumen itu jawabannya sama pada soal nomor 4 nih contohnya ya, jawabannya sama semua, biasanya tidak valid. Nomor 4 sama 9 ini biasanya tidak valid ya, dia nggak valid karena semuanya benar gitu ya, semuanya benar, artinya bisa mudah banget. Yang soal 9 ini semuanya salah, berarti dia sangat sukar sekali, jadi daya tingkat kesukarannya tuh tinggi ya. Jadi sebelum kita uji di SPSS, kita bisa cek di Excel dulu ya. Kita bisa manipulasi tapi melalui aplikasi Excel. Nah, di sini apa yang pertama perlu dilakukan adalah membuat ini ya, data mentah ya. Jadi pada soal nomor 1 anak ini menjawab benar, pada soal nomor 2 salah gitu kan. Ini sama halnya dengan mengisi anates ya. Sebenarnya hampir sama. Tapi kalau di anates kita akan lebih sulit karena kita harus mengetikkan jawaban A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Tapi kalau ini kita tidak perlu ya teman-teman ya. Kita tidak perlu mengetik ABC-nya, tapi cukup benar sama salahnya aja. Kemudian kita langkah pertama adalah di total terlebih dahulu. Jadi di sini ada dari soal pertama sampai soal ke-25 ini di total ya. Ini ya sum biasa. Kalau di Excel auto sum ini bisa dipakai. Nih sama dengan, atau kita langsung pencet auto sum. Nah, ini dia akan ngecek, tinggal enter aja, ting gitu ya. Oke, terus kita klik 2 kali ke bawah, pasti sampai bawah. Oke. Kemudian kita kasih kolom di sini validasi ya. Ada R hitung, R tabel, dan kriteria. Kriteria itu nanti kita akan menunjukkan valid apa enggaknya gitu ya. Nah, di teori korelasi itu biasanya disandingkan ya, dua hal yang dikorelasikan, dua hal yang di-compare. Nah, itu korelasi. Nah, di sini kita akan mau validasi soal butirnya ya. Otomatis kita akan meng-compare butir dan juga total dari hasil siswa tersebut. Nah, ini contohnya kita ketik ya teman-teman mahasiswa, silahkan diperhatikan. Kita ketik corel atau korel ya, korel, jadi dia akan keluar dalam kurung array. Arraynya yang mana? Arraynya adalah semua hasil soal nomor 1 aja gitu.
Kemudian yang kedua, ini ada array kedua. Array kedua ini itu totalnya. Jadi yang diklik total gitu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa tarik ke samping ya, samping sana ujung. Tapi ingat teman-teman, kalau ditarik itu biasanya dia ikut yang ini akan ikut ya. Dan ini artinya kita nggak bisa mengkorelasikan dengan total, maka ini harus sama. Array yang kedua harus sama teman-teman. Di sini array yang kedua harus sama. Oke, ini harus sama. Oke, ayo kita ganti bareng-bareng ya teman-teman ya. Ini array. Nah, ini ada hasil definisi undefined ya, artinya undefined itu enggak bisa dihitung. Karena apa? Karena tadi tidak ada yang semua bisa jawab. Semua bisa jawab itu salah. Berarti dia nggak valid, dia terlalu mudah gitu ya untuk dijadikan soal. Oke, ini terus ya sampai ujung ke sana. Kita harus menyamakan array yang kedua itu dengan coding total. Jadi harus sama teman-teman. Ya, yang bawah yang kriteria memang belum saya bikin kriterianya sesuai ya, belum. Nah ini kita ganti sampai akhir. Oke, kita ganti sampai akhir teman-teman, harus sabar ya. Nah, ini teknik ini sebenarnya hanya membutuhkan cara membaca rumus ya, sehingga Excel ini bisa membantu kita bisa mengetahui langsung R tabelnya. Kalau di SPSS kita nggak bisa melihat secara detailing proses manipulasinya ya. Kalau kita mau manipulasi, kok ini semua kok undefined, kok malah nggak keluar angkanya, itu karena itu tadi ya, jawabannya sama teman-teman. Oke, ini ya teman-teman ya, kita selesaikan sampai nomor 25. Nah, ilmu ini benar-benar daging ya. Dagingnya olah data. Jadi kalian beruntung sekali. Silakan jangan lupa untuk subscribe ya. Yang lagi skripsi terutama, bisa juga dibagikan kepada teman-teman ya. Nah, ini kita bisa lihat yang namanya undefined pasti jawabannya itu sama semua. Nah, kemudian kita bikin kriteria, oke? Untuk 20 R tabel itu berdasarkan dengan jumlah responden uji coba. Kalau responden kita hanya 20, maka nilai R tabelnya 20 itu kita cek nilai tabelnya R20 itu biasanya 0,44. Kita buka dulu. Oke, di sini berapa tadi? 20 ya, 0,444 bener ya. Kalau di atas 0,44 maka valid gitu ya. Kalau enggak berarti enggak valid. Nah, ini kita tarik nih. Set. Nah, ini kita ketahui ya. Jadi yang valid nih hanya berapa ini? 1 2 3 4 5. Cuma 5 dari 25. Kan pasti sedih ya teman-teman ya. Kalian pasti sedih sekali. Nah, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah kalian membuat undefined ini menjadi angka dulu ya. Menjadi angka. Bagaimana caranya? Simak dulu ya. Simak, kita lihat di total di sini. Oke. Mana yang paling nilainya paling tinggi? Atau mana yang nilainya paling rendah? Gitu ya. Coba ini ya, yang paling rendah 11 sama 10. Oke. Ini kita coba 10 dulu. Kemudian kita cari undefined. Kalau yang paling kecil, maka kita harus menggantinya menjadi lebih kecil atau 0. Kenapa? Karena dia akan mengecil. Jadi sebuah kevalidan butir soal itu harus mempunyai 2 macam jenis hasil, yaitu dia beragam ya. Ada yang pintar banget, ada yang pintar, ada yang sedang, dan ada yang bodoh.
Tapi kalau semuanya sedang, itu biasanya banyak yang nggak valid. Maka kita harus membuat hasil siswa ini menjadi rendah sekali dan tinggi sekali. Jadi kriteria 2 itu harus ada. Nah, ini teman-teman, yang 10 ini kita tarik pada soal yang sama, soal yang hasilnya sama ya. Kita ganti 0. Oke, langsung valid teman-teman. Lihat nih ya, langsung valid. Oke, gitu ya teman-teman. Kemudian kita cari lagi ya, yang 11 ini kan kecil nih, kita bikin undefined menjadi, oke, ini kecil, pokoknya yang kecil kita harus bikin nilai yang kecil juga. Oke, valid. Oke, seneng nggak teman-teman? Nah, nemuin channel saya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Saya belum dapat apa-apa kok ini, tapi insya Allah kedepannya saya akan terus mengembangkan ilmu-ilmu ini ya. Ini ya, kita cari lagi yang kecil. Kemudian undefined. Kalau undefined ini kan 0 semua ya, maka kita akan membuatnya menjadi angka 1. Jadi harus ada angka 1. Nah, angka 1 itu kan lebih besar. Maka kita harus mencari total ini nilai yang paling besar. Nilai yang paling besar itu ada 19 ya. Ini di sini 19 nih. Nilai paling besar. Nah, ini kita kasihkan taruh di sini. Sama yang bawahnya kayaknya. Oke, ini lihat valid ya teman-teman ya. Oke, bahagia nggak? Bahagia nggak? Ya. Oke, mahasiswa Indonesia yang budiman, ini kita bisa melihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 11 soal masih nggak valid. Nah, gimana caranya? Saya ulangi lagi ya. Jadi kita harus mencari yang paling tinggi dan yang paling rendah. Kalau paling tinggi maka kita harus tambahkan angka 1 di sini. Tapi kalau paling rendah, nah ini kita harus bikin dia menjadi 0. Nah, ini ketika dikotomi seperti ini. Nih ya, kita cari lagi ya teman-teman. Di sini ada nilai paling tinggi nih, 18. Nah, ini kita cocok nih. Kita kasih 1. Oke, belum berubah ya. Belum berubah, kita taruh di angka yang paling gede. Oke. Belum berubah ya. Kita harus benar-benar mencari. Oke, karena dia dari minus loh, teman-teman. Nilai R tabelnya tadi dari minus menjadi 0, menjadi positif, itu sangat signifikan ya. Oke, kita coba beralih di sampingnya, siapa tahu ikut berubah ya. Tunggu, salah. Ini yang 0 ya, yang 0 kita kasih 1. Oke, kemudian yang di sini ada lagi 1. Oke, ini sudah berubah menjadi valid. Oke, memangnya bisa mbak jadi semuanya dia valid? Bisa ya, prinsipnya sama tadi ya. Kalau kecil ya kita kecilin sekalian, jadi jangan ragu untuk mengecilkan, karena memang begitu ya, kita nggak bisa. Nah, ini kan valid kan, cuma tidak perlu banyak-banyak, yang kita harus ubah itu tidak perlu banyak-banyak. Oke, kita cari lagi. Mana lagi ya yang besar nilainya? 17, 16 ini ya, 17. Oke, valid teman-teman. Oke, tapi yang lain kok jadi berubah. Kita akan rubah juga ya teman-teman ya. Oke, di sini kita bikin 0. Kenapa? Karena di sana kecil, nilainya di sini kecil. Nah, ini biar valid juga. Kemudian di sini juga kita cari lagi yang angkanya 0. Kita cari lagi ya. Prinsipnya kan harus sama ya. Oke, sebentar. Oke, sudah 0. Ini sudah 0. Ya, ini coba mau berubah sedikit. Kita cari nilai yang paling kecil, 9. Oke, mungkin kita ganti ya angka 1-nya di atasnya. Oke,
Kalau soalnya banyak memang terlalu rumit ya, kita harus memvalidkannya, tapi kita pasti bisa memvalidkan. Nah ini angka 6 tadi ya, oke, valid. Valid ya teman-teman ya. Udah bilangin pinter ya, yang pinter-pinter, yang bodoh-bodoh dibikin bodoh ya, jangan lupa. Nah ini dia tuh sebenarnya pintar tuh di atas tuh. Nah benar, yang kecil-kecil nih, ini kita tuker di sini nih, boleh nih. Oke, mana lagi ya, mana lagi teman-teman yang kecil yang membuat dia 14 ini 19, oke. 237, oh ini yang bikin dia nggak valid. Ting, oke, sudah valid. Oke, ini sudah lumayan ya teman-teman ya. Alangkah baiknya jangan semua ya divalidkan, karena biasanya kita akan dicurigai, kok bisa ya dia memvalidkan segitu banyak gitu ya, padahal sebenarnya kita hanya mengubah sedikit. Baik, begitu ya teman-teman untuk memvalidasi instrumen yang tidak ada yang butir soal yang tidak valid, kita bikin menjadi valid. Dan tidak dari 25 soal ini ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lumayan 7 yang nggak valid, tapi masih bisa diusahakan sebenarnya teman-teman, sebenarnya masih bisa diusahakan untuk menjadi valid gitu ya, tapi nanti videonya durasinya panjang sekali. Pokoknya kita harus mencari di sini ya, kita harus mencari. Nah ini seperti ini ya, ini berkurang jadi yang tidak valid tinggal 6 ya. Terima kasih atas kunjungannya di channel saya. Jangan lupa untuk subscribe dan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.